Halo, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu, investor juga trader. Kita malam ini akan bahas saham cuan yaitu PT Semen Batu Raja Persero atau tikernya SMBR ya. Pada kesempatan kali ini, pertama saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk bisa menonton video ini. Kemudian selanjutnya kita sampaikan disclaimer dari penyampaian materi ini bahwa keputusan daripada trading ataupun investasi adalah bersifat privasi, kemudian rekomendasi dan analisa ini sebagai pandangan ya. Artinya ini tidak harus Anda Anda pegang untuk bisa melakukan keputusan investasi ataupun keputusan trading, tapi ini adalah suatu bentuk ilmu pengetahuan dari pandangan kita, dari pandangan kami di sini, bahwa ada potensi saham cuan untuk saham tertentu. Dalam hal ini, untuk kali ini kita akan bahas saham SMBR ya, Semen Batu Raja. Kita nanti juga akan membahas beberapa hal. Yang pertama tentang fundamental, kemudian kita juga masuk ke technical analysis, kemudian kita juga masuk ke situasi marketnya, di mana kondisi saat ini dari saham tersebut seperti apa, baik itu dari foreign flow ataupun dari memang pergerakan sahamnya. Oke teman-teman, kita masuk saja langsung ke pembahasan pertama, yaitu ke fundamental ya, yaitu secara internal kita akan bahas tentang khusus laporan keuangan. Dalam hal ini kita akan sampaikan ikhtisar laporan keuangan, yaitu financial statement berupa balance sheet dan juga income statement. Nah, kita juga nanti sampaikan perkembangannya seperti apa terkait dengan laporan keuangan LK ini. Ini kita ambil hanya 1 tahun ke belakang ya, 2019 full year, kemudian Q1, Q2, dan Q3 pada tahun 2020. Ya, pertama-tama saham Semen Batu Raja ini adalah kita sampaikan bahwa Semen Batu Raja adalah suatu perusahaan BUMN ya, Persero. Dalam hal ini holdingnya ada di Semen Gresik atau Semen Indonesia gitu ya. Nah, ini Semen Batu Raja adalah satu anak perusahaan yang khusus untuk memang produksi semen, tetapi pangsa pasarnya atau share marketnya itu di seputaran wilayah Sumatera, khususnya di Sumatera Selatan. Dalam hal ini artinya bahwa punya market captive sendiri untuk SMBR ini harusnya berfokus di wilayah Sumatera dan sekitarnya gitu ya. Oke teman-teman, kita masuk ke fundamental, ke LK, kemudian ke technical, kemudian ke hal-hal lainnya ya, berkaitan dengan market ataupun situasi daripada saham SMBR ini. Oke, kita masuk ke fundamental teman-teman. Kita akan bahas fundamental untuk full year 2019 ya. Akhir tahun 2019 kas setara kas itu 185 miliar ya. Kemudian piutang usaha belum menjadi pendapatan itu 476 miliar, kemudian persediaan 340 miliar, sehingga set lancar 1,07 triliun. Kemudian aset tidak lancar 4,4 triliun, kemudian total aset 5,5 triliun ya. Ini tahun 2019. Kita lihat di Q1 kas 76, kemudian 53, dan Q3 180. Artinya sudah mampu mendekati pencapaian daripada 2019, yaitu di 185 miliar untuk kasnya. Jadi secara progres ini sudah hampir mendekati apa pencapaian yang dilakukan oleh SMBR ini seperti tahun 2019, di mana tahun 2019
tekanan daripada makro dalam hal ini dengan adanya pandemi itu tidak terjadi. Sementara tahun 2020 dengan adanya pandemi justru mampu mendekati, bahkan mungkin di kuartal keempat atau di full year 2020 akan bisa melewati secara kas ya, secara cash flow-nya. Kemudian piutang usaha juga naik di kuartal ketiga, jadi 2019 476, kuartal 3 537, itu di kuartal 3 September ya, reportnya di 537. Kemudian persediaan kira-kira nggak terlalu banyak, sekitar 300 miliaran. Kemudian current asetnya itu naik 1,1 ya, dari 1,07 ke 1,1. Kemudian aset tidak lancar itu ya tetap nggak terlalu berubah drastis, dan total asetnya itu naik ke sekitar 200 miliaran ya teman-teman, dari 5,5 ke 5,7 triliun. Nah, kita lihat di sini bahwa memang progres perbaikannya ada di kas, kemudian piutang usaha juga naik. Harapannya nanti di full year 2020 itu yang piutang usaha bisa tertagih, sehingga kas juga akan lebih tinggi, pendapatan juga akan lebih naik lagi ya secara keseluruhan dalam akhir tahun 2020. Dan mudah-mudahan juga memang terjadi peningkatan persediaan dalam hal memang penjualan. Artinya nggak apa-apa persediaan juga turun, tetapi penjualan menjadi naik. Artinya ada realisasi daripada persediaan, daripada persediaannya tetap tapi penjualan juga tetap, atau sales juga tetap. Ini yang akan juga mempengaruhi sedikitnya pada kas. Oke, jadi secara aset ini masih sehat ya kalau saya baca, dengan total aset yang naik, terutama di current aset juga naik. Ini menandakan bahwa memang faktor pandemi itu tidak terlalu berpengaruh sebenarnya terhadap saham SMBR ini. Kita juga akan lihat nantinya apakah memang hal lain yang bisa mempengaruhi tentang kondisi daripada keuangan secara keseluruhan daripada SMBR ini. Kita ke liability ya teman-teman. Liability kita lihat di sini di akhir full year 2019 secara jangka pendek hutang bank 72 miliar, kemudian kuartal 3 naik ya jadi 424 miliar, kemudian utang pihak ketiga juga naik 231 dari 225 miliar. Secara overall untuk jangka pendek ini naik sekitar 90% ya, dari 468 ke 894. Artinya di sini manajemen membutuhkan dana segar dan dana cepat dari hutang jangka pendek itu untuk melakukan proses produksi. Mungkin seperti itu. Kenapa? Karena kita lihat di atas tadi terjadi peningkatan piutang. Walaupun persediaan mungkin di barrier di angka 300 miliar, tetapi piutang menjadi naik ke 537. Artinya begitu dia produksi, ada proses piutang usaha di situ, sehingga piutang secara kuartalan ini naik daripada SMBR. Artinya naik bukan kuartalan, bahkan full year juga sudah year on year juga sudah terlewati ya, dari 476 menjadi 537. Mudah-mudahan piutang usaha ini dengan menambah hutang jangka pendek bisa menaikkan pendapatan secara full year nanti di 2020. Kemudian hutang jangka panjang ini juga turun ya, 1,6 menjadi 1,4. Secara overall liability justru naik ya, dari 2,08 menjadi 2,3 triliun. Nah, ini kenaikan ini ditambah oleh peningkatan jumlah hutang secara jangka pendek. Artinya secara jangka pendek mungkin perusahaan dalam hal ini butuh memang akselerasi hutang yang jangka pendek dengan keluar masuk untuk mempertahankan posisi cash flow, juga untuk peningkatan sisi produksi, dan juga untuk memperkuat daripada pendanaan proyek-proyek tertentu daripada
SMPR sampai dengan kuartal ketiga 2020. Kita lihat ekuitas ya teman-teman. Di 2019 ini total lembar saham yang beredar yang tercetak itu 9,9 miliar lembar saham, dan di setor itu 993 miliar ya, yang berbentuk saham ini. 993 miliar dengan lembar saham yang beredar ada 9,9 miliar. Dari tahun 2019 sampai kuartal 3 tidak ada perubahan yang signifikan. Termasuk juga ada penambahan modal di akhir 2019 1,2 triliun ya teman-teman. Kita belum tahu ini penambahan modal dari mana sumbernya, tapi ada penambahan modal masuk 1,2 triliun. Kemudian ini saldo laba, laba yang ditahan ya, menjadi retained earning yang terus dicatatkan di full year 2019 1,2 triliun, ke kuartal 3 1,1 triliun, artinya ada penurunan. Mungkin saldo laba juga digunakan untuk kas ya, sehingga menunggu proses operasionalisasi daripada manajemen untuk produksi, pemasaran dan lain-lain. Ya, sehingga secara equity tidak ada perubahan berarti ya teman-teman. Tetapi secara liability dan equity ini juga ada peningkatan ya teman-teman, dari 2019 5,5 triliun menjadi 5,7 triliun di 2020 di full year. Ya, itu beberapa catatan daripada liability. Kita lihat flashback sedikit bahwa terjadi peningkatan di jumlah jangka pendek untuk hutang ya teman-teman. Secara jangka panjang nggak terlalu banyak berubah. Kemudian juga di sisi ekuitas, saham, modal store dan juga saldo nggak terlalu banyak signifikan berubahnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke income statement ya. Ke income statement, Semen Batu Raja ini di kuartal 4 atau full year 2019 itu 1,9 triliun. Kemudian kuartal 1 335 671, kemudian rebound di kuartal 3 1,1 triliun. Ya, ini masih belum bisa mendekati ataupun bahkan melewati dari pencapaian di 2019, baru 1,1 triliun. Jadi masih ada minus sekitar 900-an miliar lebih ya, untuk bisa menyamai pencapaian yang dilakukan di 2019. Tetapi kalau kita baca di sini bahwa tidak juga banyak beban pokok penjualan yang terjadi dengan penjualan 1,1 triliun. Kalau kita bandingkan di full year 2019 dengan 1,9 triliun penjualan, ini beban pokoknya 1,1 triliun. Artinya secara rasio masih lebih tinggi daripada 2019 untuk penjualan berbanding beban pokok penjualannya. Di kuartal 3 hanya 700 miliar dengan penjualan 1,1 miliar. Sehingga kita lihat grossnya, laba rugi 2019 874, di kuartal 3 itu 448 miliar. Ya, secara gross memang masih plus ya teman-teman, tetapi ini di biaya lain-lain seperti biaya penjualan, biaya umum dan keuangan ini terjadi juga kenaikan. Di 2019 secara kuartalan ya, di 2019 341, di 2020 kuartal 3 hanya 236. Artinya di sini bahwa memang biayanya nggak terlalu besar ya sebenarnya. Kemudian dibandingkan dengan pencapaian dari tahun 2019, di biaya umum administrasi itu 185 miliar dari overall 2019 309 miliar. Kemudian beban keuangan nggak terlalu banyak perubahan ya, 157 2019, 140 di kuartal 3 2020. Nah, di kuartal
4 atau di full year 2019 ini profit secara net EBIT ya, earning sebelum pajak ini ada 30 miliar rupiah yang dicatatkan sebagai net profit di SMBR. Tetapi masuk kuartal ke-1 terjadi minus 56 miliar, kemudian kuartal 2 125 miliar, kemudian turun lagi secara minusnya di kuartal 3 112 miliar. Ini terjadi minus karena memang ada peningkatan yang lumayan signifikan dari sisi penjualan. Walaupun memang biaya-biayanya nggak terlalu meledak ya, tetapi memang dari sisi penjualannya yang memang masih belum bisa diharapkan untuk meningkatkan daripada pendapatan SMBR sendiri. Artinya kalau kita baca 1,1 dengan beban 700 itu masih belum cukup untuk menutup segala biaya, sehingga terjadi minus secara net di kuartal 3. Harapannya kuartal keempat itu setidaknya kalau saya baca di sini ada peningkatan yang lumayan signifikan, setidaknya ini mampu melewati pencapaian daripada 2019, artinya di atas 2 triliun pendapatannya. Ini baru terjadi, kalau saya baca akan terjadi profit ya net ya untuk akhir tahun 2020. Tapi kita juga akan lihat nanti bagaimana sales ini tidak berkembang di kuartal 3. Walaupun begitu di kuartal 1 di kuartal 1 terjadi memang penurunan penjualan ya, cuma 335 miliar kemudian naik di kuartal 3 600 di atas 100% kurang lebih. Tetapi di kuartal ketiga ini masih di bawah 100% kenaikan salesnya. Jadi ini perlu di-push lagi di kuartal keempat atau di full year 2020. Jika terjadi penjualan di atas 2 triliun untuk kuartal keempat atau full year 2020 secara overall, dengan ditahan beban pokoknya di bawah 1,1 triliun, saya pikir ini terjadi profit ya untuk di full year 2020. Nah, teman-teman, oke. Itu ya untuk income statement ya, teman-teman. Kita sudah sampaikan data-datanya. Nah, kita akan juga nanti compare sekarang ke rasionya ya, teman-teman. Rasio daripada SMBR nih secara kuartalan ataupun secara full year ya di 2019. Oke, kita masuk ke full year 2019 ini IPS itu 3,03 rupiah untuk earning per lembar sahamnya. Kemudian price earningnya pernya itu di 145 kali ya, 145 kali dengan harga pada saat tanggal 31 Desember itu 440 rupiah ya, 440 rupiah per lembar saham. Kemudian BVPS-nya itu 351 di 2019, kemudian PBV-nya 1,26 kali ya daripada harga price book-nya di 351. Artinya price book yang tercatat itu hanya 351, tetapi harga sahamnya 440 rupiah per lembar saham. Kemudian kita ke DER itu hanya 61,34%, artinya sangat kecil ya hutang secara overallnya. Kita masuk ke kuartal ke-1 terjadi loss ya, terjadi kerugian, sehingga di sini PER-nya juga minus, kemudian IPS-nya juga minus karena tidak ada profit yang dicetak, malah kerugian yang dicetak. Kemudian PBV menjadi 0,57 kali ya, dan harga saham pun turun menjadi 197. Tetapi ini mungkin upaya dari manajemen sehingga liability atau rasionya utangnya naik gitu ya, menjadi 65% dari 61. Kemudian ke kuartal kedua masih tetap rugi ya, sehingga IPS juga rugi, PER juga rugi, kemudian price book value-nya
masih di 335. Kemudian PBV-nya 0,92%, dan kembali terjadi kenaikan hutang 68,57%. Seperti yang kita bilang tadi bahwa memang ini peningkatan liability atau hutangnya di rasio DER-nya ini terjadi peningkatan jumlah hutang di jangka pendek ya. Oke, kuartal 3 tetap masih minus ya secara earning, sehingga IPS juga minus 11, kemudian PER-nya juga minus 40 kali, kemudian BVPS 337 dan PBV-nya 1,36 kali. Pada saat itu harga di akhir September Rp460 ya teman-teman. Tetapi ini kita lihat DER-nya juga tambah naik menjadi 71,22% ya untuk utangnya. Kembali kita sampaikan bahwa itu peningkatan hutang secara hutang jangka pendek. Nah, pertanggal kemarin 29 Januari 2020 masih tetap ya kalau price earning berdasarkan laporan kuartal 3, kemudian BVPS-nya itu 337 karena harga sahamnya melonjak menjadi 805 rupiah, sehingga book value per share-nya itu harga saham dasarnya 337 rupiah, dan PBV-nya 2,39 kali ya dari harga 805 ini. Dan hutang masih tetap ya secara laporan di kuartal 3 71,22%. Nah, ini yang jadi kendala adalah memang EPS ya, earning per share-nya itu menjadi minus di kuartal keempat. Kemudian price earning ratio-nya memang juga minus ya. Yang jadi persoalan di sini ya ketika memang harga sahamnya naik dengan kondisi profit yang minus, ini juga sangat-sangat mempengaruhi daripada performance PER itu sendiri ya teman-teman. Beda dengan memang saham-saham yang di LQ45 yang jelas-jelas memang ada profit sehingga PER-nya menjadi positif. Kalau kita baca PER ataupun IPS yang menjadi negatif, ini ada sesuatu yang negatif daripada saham ini secara keseluruhan. Tapi kita hanya baca dari sisi book value-nya, bahwa book value di sini dengan harga Rp805 per saham per 29 Januari 2020 di angka 805, di close-nya itu book value-nya 337, sehingga harga saham saat ini masih plus ya 2,39 kali secara harga dasarnya, basic price-nya. Ya, ini tergolong masih murah ya teman-teman di angka 805 ini, karena book value-nya memang di 337. Artinya masih mahal 2,39 kali di angka 805. Tapi by the way, karena memang kita juga akan prediksi kemungkinan mencetak profit secara net di di full year 2020, maka angka harga Rp805 per lembar ini itu menjadi harga yang dikatakan wajar kalau memang di full year 2020 SMPR ini mampu mencetak daripada net profit ya, sehingga memang walaupun harga naik tetapi dengan adanya profit maka earning per price-nya juga akan naik, sehingga memang tidak terjadi minus lagi, harapannya seperti itu. Sehingga memang kesehatan dari saham dengan rasio-rasio keuangan dari perusahaan secara internal juga terjadi simetris ya. Simetris artinya ketika performance perusahaan oke, maka harga saham juga mengikuti untuk kembali oke ya. Kita setidaknya untuk SMBR ini kita tunggu sampai laporan keempat atau full year 2019 sudah mulai terbit ya di bursa laporannya, sehingga kita juga bisa mengukur kalau terjadi profit, maka segala ketentuan dari rasio-rasio ini menjadi lebih positif ya, baik itu di PER khususnya
akan menjadi positif, artinya pandangannya lebih lebih bagus secara jangka panjang. Oke, itu di profit and loss ya, di financial ratio untuk SMBR ini. Kita selanjutnya akan masuk ke ya, hal lainnya ya. Kita akan masuk ke hal lainnya, teman-teman. Untuk perlu diketahui, ini data yang kita dapat dari bursa ya, bahwa memang kepemilikan daripada shareholder SMBR ini kita lihat di sini adalah pemerintah RI itu 75%, kemudian asuransi Jiwasraya yang masih belum dijual ini ada 9,1% ya, atau sekitar 913 juta ini, 319 juta lembar saham ya, teman-teman. Jadi memang lumayan besar juga asuransi Jiwasraya yang masih mengendap di SMBR ini. Kemudian masyarakat 15,29%, yaitu sekitar yang beredar di market itu 1,9 miliar lembar saham, atau sekitar 15 juta lot ya, teman-teman. Terus kita lihat di sini treasury sahamnya 0, kemudian Amrullah hanya 0,001%. Kalau nggak salah Amrullah ini adalah komisaris ya. Kemudian kita lihat yang lainnya teman-teman, bahwa dari angka-angka ini terjadi memang hal yang perlu kita cermati juga ya. Bapak Amrullah ini adalah direksi ya, teman-teman, salah satu direksi di SMBR. Ya, kita ke hal lainnya untuk ke SMBR ini ya, teman-teman. Untuk dividen, SMBR ini bagi dividen itu terakhir tahun 2020 ya, tepatnya tanggal 13 Agustus kumdet. Kemudian recording date tanggal 18 Agustus dan payment date tanggal 4 September 2020. Itu gambaran di 2020. Cash dividennya sekitar 6,1 miliar ya, 6,1 miliar. Nah, kita lihat di sini itu tahun 2019, artinya tahun 2019 dividennya dibagi di tahun 2020. Artinya laporan yang disajikan adalah 2019, di mana terjadi keuntungan sebesar tadi sekitar 30 miliar. Itu pembagian dividennya di bulan Agustus tahun berikutnya, di tahun 2020 itu ada sekitar cash dividend 6,1 miliar rupiah. Ini ya masih kecil sekali memang secara net penghasilan daripada keuntungan yang didapat SMBR di 2019 hanya 30 miliar. Oke, isu story ya nggak terlalu penting saya pikir. Kemudian announcement juga nggak terlalu penting. Kita lihat info lainnya ya, teman-teman. Per tanggal 29 Januari itu high di 890, kemudian harga melorot ke 805 ya. Kemudian volumenya 28 juta lot ya, dalam hal ini. Kemudian 28 juta lembar saham ini. Kemudian kita lihat market cap-nya ini 23 triliun ya untuk saat ini, dan value-nya 9,9 miliar lembar saham. Nah, itu beberapa hal. Jadi market cap-nya ada di 23 triliun untuk SMBR ya, teman-teman. Oke, kita balik lagi teman-teman ke hal lainnya, ke tadi yang pernah kita sampaikan, bahwa memang kita akan juga masuk ke fundamental ya. Itu sedikit tambahan saja untuk hal lainnya yang bisa kita sampaikan ya, teman-teman.
Ya, kita masuk ke sisi teknikalnya ya, teman-teman. Mungkin teknikalnya juga saya mohon maaf gak terlalu detail dan gak terlalu dalam karena memang untuk situasi teknikal juga sangat besar pengaruhnya, apalagi fundamental juga sangat besar pengaruhnya terhadap situasi pergerakan saham SMBR ini. Nah, kita lihat di sini bahwa harga acuan Rp805 itu berada di posisi antara kenaikan stokastik di atas 50 poin ya. Artinya ini kalau saya baca hanya sekedar koreksi sementara. Koreksi sementara karena memang situasi market pun terjadi demikian. Ya, artinya untuk di atas garis MA20 itu sudah terlewat ya. Artinya MA20 itu di sekitaran harga 500-an ya, teman-teman. Artinya sudah di atas titik support di MA20 di 572. Ya, kita akan tunggu untuk resisten di MA60-nya di sekitar 1756 rupiah harganya. Itu di MA 60. Sedangkan supportnya tadi di MA 20 itu di 572. Nah, kalau kita baca memang resisten di 1700 itu memang sangat jauh ya teman-teman, tapi itu resisten yang sangat kuat juga sebelum bisa menembus ke angka 2200. Nah, untuk ke harga saat ini itu supportnya seperti saya bilang tadi di 572 di MA20 ataupun resisten terdekatnya di 1200 rupiah. Karena kemarin juga beberapa hal terjadi penurunan signifikan ataupun net sell yang tinggi di saham ini sehingga memang terjadi koreksi di bawah angka 1000 rupiah. Dan ini menjadi sesuatu yang terdiskon ya teman-teman, terdiskon daripada saham SMBR ini yang terjadi dalam year to date di 2021. Dan saya baca ini nggak terlalu lama sih kalau saya baca karena memang ini persimpangan daripada koreksi yang wajar dari saham ini. Kalau kita lihat untuk ke selanjutnya resisten di 1200, kalau itu bisa dijebol bisa next ke MA60 ya sebagai support selanjutnya di 1750 rupiah. Sebelum kita juga bisa nyundul ke resisten 2220. Kemudian untuk kembali rebound balik ke harga 3240 sampai 4250 di high levelnya daripada SMBR, yaitu terjadi di tahun 2018. Artinya memang saat itu secara sentimen tahun 2018 kalau nggak salah terjadi apa yang dinamakan pembangunan venue tempat olahraga, gedung dan lain sebagainya atau perbaikan jalan dan sebagainya di Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang sebagai tuan rumah daripada Asian Games bersama dengan kota Jakarta. Sehingga memang bullishnya ada sentimen pelaksanaan Asian Games ya di Palembang. Sehingga mau tidak mau secara makro kemampuan SMBR untuk mensupport daripada infrastruktur Asian Games khususnya di Palembang memberikan sentimen yang positif terhadap bullishnya saham SMBR pada saat itu. Walaupun begitu memang sudah terjadi peningkatan yang bertahap dari tahun 2016 ya. Di mana tahun 2016 ini masih di bawah sekitar 300-an harga sahamnya untuk kemudian rebound di atas 1000 rupiah 2 tahun berikutnya, yaitu tahun 2018 dengan ditopang oleh sentimen negatif daripada pelaksanaan Asian Games. Nah, untuk support terendahnya itu di 180 ya teman-teman, karena lowest price-nya itu 152. Artinya begitu jebol 180 ini bisa mengarah ke angka 150 untuk kemudian bisa ke next supportnya di angka 66 atau di 70. Nah, ini memungkinkan hal itu terjadi
Makanya kita juga perlu mewaspadai pergerakan daripada saham ini, karena memang kalau saya baca, saya ikuti beberapa saat saham SMBR ini volatilitasnya nggak terlalu tinggi ya, daripada saham-saham yang top di jajaran second liner saham di bursa ya teman-teman. Jadi prediksinya untuk chart technical ini beberapa hari ke depan ya, mungkin sampai akhir Januari, kemudian masuk awal Februari juga masih mungkin terkoreksi ya, artinya range-nya antara harga di sekitar 700-an 750 sampai 830 itu angka-angka daripada sideways untuk bisa ke atas ataupun ke bawah. Ketika jebol di atas 950 up ini terjadi bullish yang kemungkinan bisa juga naik ke angka di atas 1000 untuk perlambang saham SMBR. Oke teman-teman, kita ke hal berikutnya yaitu tentang market saham ini ya, market saham SMBR secara trading di sekuritas. Ya, kita lihat kepemilikan yang diperdagangkan atau broker yang aktif, broker by stock untuk saham SMBR ini kita tarik dari tahun awal 2018 sampai awal tahun 2021, yaitu tepatnya tanggal 29 Januari 2021, di mana YP ini memimpin dengan kepemilikan 651.000 lot saham ya teman-teman, dengan average di Rp709. Kemudian sell-nya average-nya di 710. Kemudian posisi kedua itu Sisi punya 420.000 lot, kemudian PD 365 lot. Jadi gini, untuk saham SMBR ini terlihat bahwa memang retail yang bermain, bukan bermain, yang memiliki saham yang bisa ditradingkan untuk saat ini, setidaknya sampai 3 tahun ya, dari 2018, 19 sampai 2020. Baru disusul oleh KI, kemudian NI juga retail, GR, KK, YB, SG dan CP ini 10 besar saja. Jadi memang saat ini kalaupun ramai, memang harus ada 3 broker ini yang bisa terjadi frekuensi transaksi yang tinggi di SMBR sebagai syarat untuk teman-teman yang trading. Artinya ketika YP, CC dan PD juga NI mewarnai transaksi yang terjadi di saham ini, Anda sebagai trader daily misalnya ataupun swing trade bisa memantau pergerakan daripada broker ini. Artinya volume yang terbentuk berapa, harga yang ditawarkan berapa, terus gerakan-gerakan daripada sisi bid dan overnya juga memang harus tetap diwaspadai. Artinya saham ini bisa Anda watchlist ya untuk teman-teman trader harian untuk bisa memantau pergerakan broker daripada SMBR ini. Ya, kita lanjut next ke penentuan. Bukan penentuan. Ini adalah gambaran yang bisa kita berikan ke teman-teman ya untuk saham SMBR ini, saham cuan SMBR ini, bahwa opennya itu range di 785 sampai 890. Harga saat ini atau di 805 masuk di range angka itu ya, range angka 785 ke 890. Jadi masih layak untuk Anda bisa koleksi saham ini under 890 terus up 785. Kemudian target profit pertama itu di 1190 sampai 2220, itu range-nya. Kemudian profit kedua di 2220 sampai 3240. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, bahwa saya belum bisa yakin saham ini bisa meyakinkan saya untuk bisa menyamai all time high di 4250, yaitu pada bulan Maret 2018. Jadi target maksimal yang kita sampaikan ke teman-teman itu ada di 3240 untuk profit kedua. Itu range yang kita berikan. Untuk loss-nya Anda bisa cut di 620 sampai 412,
kemudian loss 2-nya di 412 sampai 162. Jadi itu bisa Anda amati juga. Artinya bila terjadi crash, Anda bisa uji di loss pertama di 620 atau di loss kedua di 412, ataupun Anda memang loss ataupun average down kembali beli di harga bawahnya sampai menyentuh ke 162. Ya, teman-teman, itu hal-hal secara fundamental, technically, dan juga secara pergerakan saham ini dibaca dari sisi broker ataupun memang dari sisi target dan juga dari sisi bid offer yang terjadi di saham ini. Nah, dengan hal-hal tersebut bisa kita simpulkan untuk kali ini SMBR ya, teman-teman. Bahwa yang pertama, kesimpulan kas dan setara kas itu positif dan naik di kuartal ketiga. Artinya ada penaikan dari 2019 sampai kuartal 3 2020 yang masih positif untuk kasnya. Jadi bisnis memang masih as usual atau masih sehat ya secara perhitungan kas untuk memutar roda perusahaan. Kemudian kedua, kita lihat di sini piutang usaha masih tinggi sehingga mempunyai peluang bagus dari sisi pendapatan. Artinya dengan tingginya perusahaan piutang usaha terjadi realisasi katakan di akhir tahun atau di awal tahun 2021 ini akan berpengaruh positif terhadap khususnya pendapatan. Artinya ketika terjadi pembayaran piutang baik itu dari rekanan bisnis ataupun lain-lain, ini menjadi sesuatu yang positif bagi pendapatan. Kemudian persediaan stabil ya, persediaan tadi kita bahas di 300-an miliar ya teman-teman. Nah, kita balik dulu ke piutang usaha bahwa hal yang menarik di sini kalau saya baca memang dari sisi penjualannya sepertinya manajemen belum bisa meningkatkan sales yang tinggi dari SMBR ini. Kenapa? Kalau saya baca secara makronya di kisaran tahun 2018, 2019 sampai 2020 ini sudah direncanakan akan dibangun tol Trans Sumatera, yaitu sepanjang kurang lebih di atas 300 km ya, menjulang dari Lampung sampai ke mendekati Medan ya. Walaupun belum tuntas semua, tetapi kalau saya baca berita ini 70% sampai 80% pekerjaan sudah terselesaikan ya, teman-teman. Artinya di sini walaupun memang untuk pengerjaannya dilakukan oleh BUMN lain, tapi setidaknya sebagai tuan rumah SMBR harusnya berperan di situ kalau menurut saya. Kenapa? Karena memang secara market dia pegang Sumatera, harusnya untuk kebutuhan pembangunan secara kebutuhan semen di jalan tol Sumatera itu harusnya memang diajak atau disupport penuh oleh kemampuan dari bisnis semennya SMBR untuk bisa masuk ke pembiayaan, ke kebutuhan pokok daripada semen di pembangunan jalan tol itu. Saya curiga ini tidak terlalu besar, artinya pasokan daripada penjualan semen Batu Raja ini ke proses pembangunan daripada jalan tol. Walaupun kita nggak tahu kontrak pelaksana dengan BUMN di konstruksi jalan tol itu apakah sudah terjalin komunikasi ataupun kerjasama atau memang tidak diatur oleh Kementerian BUMN dalam hal ini. Artinya antara BUMN bisa sinergi untuk bisa saling produktif ya, apalagi memang SMBR ini sebagai memang tangannya dari pemerintah karena saham BUMN untuk bisa memenuhi segala kebutuhan yang terjadi di kebutuhan semen daripada pembangunan jalan tol tersebut. Saya prediksi kalau toh memang full dari awal bahwa memang pembangunan tol itu juga disupport atas andil daripada SMBR, tentunya dengan kebutuhan semen yang sangat tinggi daripada pembangunan jalan tol dengan luasan yang sangat tinggi di atas 300 km itu, artinya
sales daripada SMBR saya prediksi mungkin bisa di atas 5 triliun mungkin, atau di atas 10 triliun untuk salesnya. Artinya di situ ada potensi keuntungan yang sangat besar daripada SMBR. Tetapi yang terjadi di kuartal 3 aja di 2020 itu hanya 1, sekian triliun. Kita lihat 2019 penjualan juga 1, sekian triliun, nggak menyentuh angka 3 triliun, atau apalagi menyentuh angka 10 triliun. Ini ada sesuatu yang mestinya segera dibereskan oleh manajemen. Dalam hal ini Semen Batu Raja juga dikomunikasikan dengan pemegang saham mayoritas, dalam hal ini pelaksananya adalah Kementerian BUMN. Artinya begitu memang ada support pekerjaan yang dilakukan oleh BUMN konstruksi jalan tol, maka produsen daripada BUMN di bidang semen juga harus didorong karena memang kebutuhannya sangat tinggi. Artinya ketika memang tidak ada pembayaran dan sebagainya, ataupun memang perputaran bisnis project jalan tol itu tersendat, setidaknya untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai hutang ataupun dianggap piutang oleh SMBR juga sangat tinggi. Artinya kalau memang pemegang hak rights pembangunan jalan tol itu tidak mampu bayar atau belum dibayar oleh kementerian terkait, ya PUPR kalau nggak salah, atau atas dasar penunjukan daripada BUMN, setidaknya piutangnya juga tinggi gitu, enggak 500 miliar. Artinya katakan penjualan 5 triliun ataupun 3 triliun, ya mungkin 1 triliun atau 1,5 triliun itu menjadi suatu piutang. Tetapi ini hanya 500 miliar. Berarti itu yang dilakukan oleh SMBR tidak ada komunikasi untuk pemenuhan secara support full daripada kebutuhan semen dan turunannya gitu, termasuk mix semen basah dan sebagainya terhadap proses pembangunan daripada jalan tol tersebut. Ya, kita lanjut ke aset lancar naik ya. Aset lancar melebihi tahun 2019. Kemudian biaya penjualan, biaya umum, dan biaya keuangan terjaga. Artinya ini manajemen memang ada kemampuan juga untuk menjaga cost ya. Karena memang zaman pandemi, artinya cost ditahan untuk setidaknya di kuartal 3 belum bisa mencapai ataupun mendekati pencapaian 2019. Ya, artinya kita bisa lihat di sini adalah kelebihannya memang saham ini atau SMBR ini harusnya bisa juga meningkatkan penjualan dari sisi kemampuan dia untuk bisa berkiprah secara full dari sisi kebutuhan semen untuk segala pembangunan, bukan hanya fokus ke hal-hal yang terlalu kecil ya kalau saya baca. Kenapa? Karena ujung-ujungnya harusnya ketika memang katakan SMBR masuk ke proyek strategis nasional jalan tol Trans Sumatera itu, ya saya pikir memang penjualan akan meledak, akan naik gitu. Dan itu kelebihan yang dimiliki oleh SMBR. Dan mungkin hanya nego ataupun will politik yang bisa merubah hal itu gitu. Secara performance di sisi penjualan. Ya, kita lihat kelemahannya, utang jangka pendek naik ya sekitar 91% dari tahun 2019 full year. Ini kita bahas tadi bahwa kenaikan jangka pendek itu disebabkan oleh penambahan hutang di jangka pendek ya. Sehingga memang itu perputarannya untuk melakukan suatu proses bisnis secara jangka pendek juga, sehingga pengembalian akan lebih cepat dan rate bunganya juga lebih murah. Kemudian sales masih lebih rendah dari 2019. Kita tahu bersama tadi salesnya masih jauh ya, 1,5 triliun 2020 kuartal 3 berbanding 1,99 triliun di 2019 kuartal keempat. Nah, ini yang perlu dicamkan oleh manajemen bahwa memang sales harus diutamakan yang lebih agresif, yang lebih yang lebih bullish lagi, bahwa memang dengan penguasaan captive market yang tinggi di Sumatera, Pulau Sumatera, harusnya SMBR saya pikir udah bisa gede gitu. Artinya dari sisi penjualan katakan di atas 10 triliun gitu, ataupun piutang di atas 1,5 triliun ataupun 2 triliun, dan juga memang aset secara currentnya bisa di atas 20 atau 15 triliun. Dan ini tidak terjadi gitu. Saya baca di sini memang SMBR sepertinya enggak jauh beda dengan saham-saham second liner yang
tanda kutip ya, bukan Persero ataupun bukan BUMN. Kalau sampai BUMN ya memang kita tahu sendiri benar-benar kesehatannya dijaga oleh pihak terkait, dalam hal ini pemerintah. Oke, kita next ke rugi sebelum pajak masih tinggi ya, tadi kita bahas sampai kuartal 3 112 miliar, sementara net profit di 2019 30 miliar. Harusnya kalau saya baca dengan di apa namanya, di kebutnya juga memang pembangunan tol Trans Sumatera, kemudian juga terjadinya mungkin pencairan daripada dari pembayaran piutang, artinya piutang tertagih daripada SMBR bisa direalisasi di akhir tahun atau di awal tahun 2020, sehingga saya prediksi sebenarnya di kuartal 4 atau di full year 2020 ini terjadi profit net ya untuk SMBR. Saya prediksi kisarannya nggak jauh beda di angka 30 miliar, mungkin 35 sampai 40 atau di bawah 30, sekitar 20, 23, 25 triliun ya, antara range itu. Artinya di sini memang karena tadi hanya untuk menutup kerugian nggak apa-apa, saya pikir masih sangat kompatibel kalau memang hal ini terjadi di masa pandemi. Nah, untuk teman-teman secara jangka panjang memang bisa juga menunggu dulu harga apakah break ke bawah ataupun memang rebound ke atas. Tetapi untuk memasuki Februari biasanya memang menunggu laporan keuangan dan saham harganya sedikit sideways ya untuk masa pelaporan daripada full year 2020 di masa pandemi. Walaupun kecenderungannya memang secara net profit akan terjadi penurunan karena terjadi juga penurunan di sisi sales-nya. Next, kita keempat, manajemen perlu meningkatkan sales dan realisasi piutang. Artinya gini, sales memang harus dinaikkan mau tidak mau untuk SMBR ini di kuartal 1, kuartal 2 2021. Ini kita mungkin nanti akan bisa lihat ya secara cepat untuk laporan keuangannya di kuartal 1 dan kuartal 2. Ketika terjadi peningkatan penjualan yang signifikan, katakan di atas 5 triliun, di atas 10 triliun, maka ya memang happy. Ini saham adalah saham big profit juga ya. Artinya bukan saham kaleng-kaleng dalam arti kok saham BUMN sampai rugi begini. Kenapa? Ya memang kondisinya seperti itu. Artinya ada loss daripada sisi manajemen. Bagaimana kemampuan dia untuk sales ini sangat rendah sekali ya, teman-teman. Sehingga memang perlu peningkatan ataupun evaluasi di tahun 2020, terutama di kuartal ketiga, untuk kemudian bahwa terjadi proses produksi yang positif untuk peningkatan ataupun menghindari daripada kerugian laporan keuangan secara tahunan di 2020. Artinya dengan begitu saya bisa prediksi bahwa memang di kuartal 4 2020 SMBR ini mengalami net profit ya di sekitaran 20 miliaran, tapi nggak akan mungkin di atas 40 miliar karena angka-angka cost dan juga sales yang terbentuk nggak jauh terjadi peningkatan yang signifikan, tidak ada. Oke ya teman-teman, itu tadi beberapa hal yang kita bahas untuk saham SMBR ini. Kita berharap ini pandangan-pandangan bisa teman-teman simpan ya, baik itu Anda bisa short ataupun bisa teman-teman untuk mengulang lagi lihat video ini, bagaimana yang bisa kita lakukan untuk saham SMBR ini. Kita tidak menyarankan teman-teman untuk beli, tetapi kita mengarahkan dalam arti bahwa ini tolak utamanya adalah saham BUMN. Kemudian yang kedua, terjadi proyek ke infrastruktur yang lumayan besar di Sumatera ya, terutama dengan adanya Transtol Sumatera yang masih dikerjakan, ataupun pembentukan jalan-jalan feeder ataupun jalan ring road ya di luar jalan tol, sehingga kebutuhan akan semen pasti akan terus meningkat. Ditambah lagi untuk kebutuhan semen dikaitkan dengan pembangunan di tingkat provinsi-provinsi di Sumatera gitu. Ini akan sangat bisa membuliskan lagi
kemampuan sales ataupun pendapatan sales daripada SMPR ke depannya. Nah, terkait judul terjebak di infrastruktur, kita sampaikan bahwa memang sepertinya SMPR terjebak di situasi di mana orang ataupun lembaga usaha, lembaga bisnis ataupun bisnis tertentu tidak mampu memanfaatkan situasi ataupun momentum yang ada pada saat itu, sehingga memang dengan kemampuan yang tinggi daripada produksi semen karena didukung oleh Semen Gresik, ini menjadi sangat disayangkan peran daripada SMPR ini di pembangunan infrastruktur, terutama di Sumatera, karena dia bermain sangat single sekali, majority sekali untuk bisa penetrasi pasar secara overall Sumatera ya. Ditambah lagi dengan dukungan pemerintah dan PUPR untuk bisa menggenjot infrastruktur secara lebih fokus lagi di Sumatera. Karena setelah Jawa memang Sumatera yang punya kemampuan dan juga harapan untuk bisa mengejar daripada laju pertumbuhan ekonomi di Jawa, yaitu Sumatera. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Terima kasih untuk memberikan komentar. Silahkan kritik dan sarannya di kolom komentar. Ya, semoga kita harapkan teman-teman yang masih punya barang SMPR segera ada perubahan angin untuk bisa kembali naik ke harga 1000-an. Ataupun teman-teman yang belum punya barang tetapi minat secara analisis pribadi untuk bisa membeli saham ini, ya silakan tunggu. Dengan situasi memang bisa juga kita beli mahal atau juga kita beli murah gitu ya, tergantung selera ataupun kemampuan ataupun dasar daripada pengambilan keputusan untuk melakukan investasi ataupun trading di bursa ya, untuk teman-teman yang masih belum punya saham ini. Ataupun teman-teman yang masih belajar pengen tahu, silahkan watchlist saja saham SMPR ini. Oke teman-teman, selamat malam sudah menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Itu saja dari saya. Kita jumpa ke pertemuan pembahasan saham cuan berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Bye.